Gue balik lagi sama Najib di Nggak Nakal Lagi. Sekarang gue mau nunjukin lo susu gue. bukan bukan susu yang lain ya. Jadi susu protein gue yang udah gue konsumsi dari bulan Februari sampai sekarang. Sekarang tuh udah masuk di bulan April tanggal 25. Nggak taunya ini susunya tuh udah tertera expired bulan April 2020. Kelihatan nggak? Expired April 20. Nah, gue masih konsumsi. Cuma gue mau tanya dulu nih sama tenaga-tenaga medis nih. Gimana sih, aman atau enggak? Terus gimana baiknya? Gue juga nggak terlalu paham tentang expired. Makanya kita kita telepon dulu ya. Halo, Cak. Oi. Lagi ngapain, Cak? Kenapa? Cak, mau nanya dong. Subscribe. Apa aja? Iya, apa kan gini, gue kan dikasih susu protein gitu kan. Nah, abis itu udah gua minum nih sampai sekarang. Nggak taunya tadi pas gua lihat itu tanggalnya expired. Ada tulisan Oh iya, expirednya bulan bulan April 2020. Nah, sedangkan sekarang udah tanggal 18. Itu gimana, Cak? Aman gak sih, Cak? bulan April 2020. Iya. Ditulisnya April 2020 kan? April 2020. Nah, berarti itu artinya Ah. D-nya dia tuh sampai akhir April 2020. Oh, berarti aman nih. Berarti kalau sekarang masih aman, terbitnya masih aman kan? Artinya biasanya kalau misalnya dia tulisnya bulan, tahun, berarti akhir bulan itu dia ED-nya Oh, gitu. itu. Bener nih, aman nih. Hmm. Aman, insya Allah. Oke. Buktinya masih sehat kan, Jim? Iyalah, ini masih telepon. Terus kalau misalkan ciri-cirinya kayak gimana, Cak? Ciri-ciri makanan atau minuman yang Ciri-ciri yang expired? udah Hah? pede, Hah? pasti ada perubahan fisik. Kan kalau ED tadi udah berkurang ya kualitasnya. Udah menurun lah dari Ah. awal dia sebelum ED. Dia ada perubahan fisik pasti kayak bau gitu. Ada baunya beda, kayak warnanya ada yang jadi kayak rasanya berubah. Baunya beda, Rasanya jadi warnanya. kayak berubah gitu. Hmm, Rasanya beda tuh kayak gimana? harusnya Rasa berubah. misalkan nih susu gua rasa coklat, terus berubah gitu jadi rasa stroberi. Iya. Hah? Oh, Gitu maksudnya apa gimana? bukan. Terus Kayak gimana? gitu mah enak. Bisa apa bisa nambah rasa-rasa semua dong kayak gitu. Enggak maksudnya. Jadi rasa duren. Maksudnya gini tuh, apa namanya, kalau bisa berubah rasa, pokoknya rasanya jadi lebih nggak enak aja dibanding dia sebelum ED. Oh, bukan maksudnya berubah Hmm, rasa tuh dari coklat jadi stroberi, stroberi jadi mangga, mangga jadi sirsak itu enggak ya? enggak. Hmm. Itu mah beli aja sendiri, macam-macam rasa. Oh gitu. Eh, Ya beda. Terus bau, bau Gitu. jadi kayak gimana? Bau aja. Jadi pasti ada kayak agak bau tengik mungkin kalau susu. Buset tengik. Tahu kan tengik? Nggak tahu, nggak kebayang. Tengik. Tengik lah pokoknya. Hmm. Tawarnya masih sama kayak dulu. Terus kalau misalkan Ah, tujuannya dibikin expired gitu, tanggal expired buat apa? ya biar tahu menentukan si produk itu ketahanan kualitasnya sampai kapan.
Makanya ditulis di ED-nya biar nanti konsumen kita nih konsumen tahu gitu ini berarti ED-nya atau enggak kualitas si produknya itu sampai tanggal segini. Oh, jadi kalau misalkan Jadi kita itu pakai, sebaiknya lewat ED, kalau udah lewat tanggal ED itu ya sebaiknya lebih amannya ya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, yang penting nggak usah dikonsumsi. Oh gitu. Amannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalau kita pakai itu barang udah lewat ED-nya, kualitasnya jadi berkurang. Kualitas produknya pasti berkurang kalau udah lewat ED. Itu aja, nggak ada yang lain. Itu aja, maksudnya berkurang itu yang mulai dari itu tadi fisik atau enggak bisa jadi kayak ada kontaminasi lain, kayak misalnya ada pertumbuhan bakteri yang bisa nyebabin sakit gitu. Biasanya kan orang sakit perut, muntah mungkin, atau enggak demam bisa jadi karena ada mungkin si produknya tercemar bakteri gitu, bakteri yang bisa menyebabkan sakit, makanya bisa jadi demam. Gitu. Makanya untuk menghindari itu kudu ada cantum ED sih biar tahu kita. Oh gitu. Nggak bisa bikin kurus gitu kalau makan atau minum produk yang expired? Kurus bisa kan, ntar muntah-muntah. Ususnya keluar semua ya. Diobatin kurus iya, sakit-sakitan terus. Oh gitu. Ya udah, gitu aja sih, Cak. Oh iya, gitu doang. Emang mau banget ditanyain yang lain? Enggak sih, enggak usah. Ya udah. Oke. Thank you, Cak. Oke. Yuk, Jip. Ya, gue bakalan nge-call satu lagi tenaga medis biar gue makin mantep, makin bulat tentang minum susu yang expired. Halo Jun. Halo. Woi. Lagi ngapain Jun? Amat deh. Apa kabar Jun? Ya. Lagi waktu. Oh Jun? Ya, jadi gitu. Tadi aku udah kirim videonya sih. Udah ada itunya penjelasannya. Nah, jadi gimana? Jadi untuk yang kasus susu protein itu expired videonya nyalain Jun? Dia menyertakan bulan ya Jip ya. Videonya nyalain Dia Jun? menyertakan tanggal secara spesifik ya. Videonya nyalain? Oh iya. Lagi. Lupa. Udah. Sip. Nah, kelihatan. sip. Oke. Jadi kalau situ kan terteranya bulan ya, bulan April 2020. Ya. Jadi sampai tanggal 30 itu masih sangat-sangat aman untuk dikonsumsi. Jadi Najib nggak usah khawatir kalau misalnya konsumsinya masih udah expirednya April. Sekarang udah tanggal 20-an, 2022 masih dikonsumsi. Ya aman-aman aja, nggak akan ada masalah selama produk tersebut tidak tercampur air atau zat-zat lain. Gitu Jip. Jadi ya silakan lanjutkan gitu. Tapi kalau expired, kecuali kalau expirednya tanggalnya jelas, misalnya paling sering tuh susu sebenarnya tuh. Susu misalnya expirednya tanggal 15 April 2020. Nah, lewat dari tanggal 15 itu, nah itu akan beresiko, akan menimbulkan masalah.
entah produknya itu udah nggak segar atau produk itu udah terkontaminasi bakteri dan lain-lain gitu, Jip. Jadi kalau misalnya spesifiknya hanya tertera bulan dan tahun itu tidak disertakan tanggalnya, jadi silahkan dikonsumsi sampai akhir bulan tersebut. Gitu. Tapi ya, Oh gitu. kalau produk kering ya sebenarnya Najib nggak usah terlalu khawatir. Beda kalau produk-produk makanan basah. Kalau makanan basah gimana? Ya makanan basah tuh seperti susu. Maksudnya barang konsumsi basah tuh kayak susu. Seperti pokoknya yang tanggal expirednya deket lah. Nah pokoknya kalau yang expirednya tuh menggunakan tanggal secara spesifik, nah itu lewat sehari tuh kita sebaiknya udah tidak dikonsumsi. Oh gitu. Tapi kalau masih hanya tertera bulan sama tahun dan produk yang Najib konsumsi kan produk kering ya, seperti susu protein, itu jadinya sampai akhir bulan sangat aman untuk dikonsumsi selama produk tersebut tidak terkontaminasi. Misalnya Oke. Misalnya nggak campur air dan lain-lain. Apa? Gitu dia. Terkontaminasi apa, Jun? Emang Terkontaminasi air. Air, iya. Jadi misalnya nih, Najib kan kalau punya susu protein itu kan ada boxnya tuh, ada kayak wajahnya tuh. Ada. Itu kan ditutup rapat ya. Itu kan harus dijaga kering. Kecuali kalau misalnya nih, Najib nggak sengaja kecipratan airnya masuk di dalam, misalnya ini udah ke bendung air atau apa. Nah itu udah beda lagi, itu udah nggak aman untuk dikonsumsi. Kalau produknya masih kering, masih bebas dari cahaya matahari atau segala macam, aman. Oke. Terus Jun, terus nih Jun, Iya. gue minumnya udah di bulan depan. Apa yang terjadi di badan gue kalau gue minum itu di bulan depan? Oke, jadi gini, kan kalau produk itu kan ada ada dua jenis ya, maksudnya kan produk kering sama produk basah. Nah, kalau produk kering itu biasanya biasanya kan bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang atau tanggal expirednya rata-rata masih lama. gitu, Jip. Jadi kalau yang seperti Najib itu yang produk protein, kalau hanya lewat misalnya bulan, misalnya konsumsinya Mei lah misalnya, walaupun secara umum pada umumnya masih bisa dikonsumsi, tapi sudah tidak maksimal seperti yang tertera ketika produk itu masih sebelum expired, Jip. Jadi Najib misalnya untuk mengkonsumsi mungkin ya nggak akan ada masalah sama sekali, tapi untuk efek maksimalnya mungkin Najib nggak akan dapat seperti ketika produksi tersebut masih di bawah tanggal expirednya. Ya. Biasanya tertulisnya itu best before ya. Best before. Jadi kalau best before itu tandanya Najib ketika lewat bulannya itu masih bisa minum selama produk itu masih kering ya, masih belum terkontaminasi macam-macam ya. Tapi efeknya mungkin tidak akan semaksimal ketika masih belum expired gitu, Jip. Oh gitu. Sip. Iya. Nah, beda kalau produk basah. Produk basah tuh biasanya tertulisnya bukan best before, tapi lebih ke used by. Nah, itu kalau produk basah apalagi tertulis tanggal spesifik lewat sehari sebaiknya udah diganti. Jangan dipaksakan untuk dikonsumsi karena sudah tidak aman. Gitu. Jadi kalau gua pakainya di bulan depan, palingan cuman efeknya jadi berkurang gitu ya Jun ya? Jadi nggak akan seoptimal ketika masih sebelum expired. Sip. Gitu. Tapi Terus untuk kalau ada dikonsumsi, kalau aman sih aman-aman aja, Jip.
Gitu. Kari ada gangguan kemana gitu ke pernafasan gue atau suara gue jadi berubah jadi suara. Iya, jadi yang kita khawatirkan dari produk yang tanggalnya sudah expired itu kan takutnya terkontaminasi kuman ya. Terkontaminasi zat kuman, biasanya paling sering itu salmonella. Itu jarang menyerang produk-produk yang kering. Maksudnya seperti susu bubuk. Itu biasanya nggak tidak terlalu bermasalah, cuma ya mungkin lebih ke tidak optimal aja produknya. Oh, nggak sampai yang kenapa-napa kan gua nyampe keracunan atau gimana enggak ya? Enggak. Kecuali kalau susu proteinnya dicampur by clean, nah itu mungkin lain ceritanya. Iya. Jadi aman-aman aja, minum aja, Jip. Oh gitu. Ya mungkin kalau expired udah deket, biar efeknya masih maksimal ya bagi-bagilah biar cepet habis. Gitu. Oke. Ya udah, itu aja sih Jun, gue nanya ituan aja nih. Nanya itu aja. Oke, Jip. Iya. Thank you ya Jun ya. Ya, assalamualaikum. Yo. Ya, jadi kalau lu punya whey yang udah expired, kalau nggak dikit lagi udah mau expired, lu bingung mau buang ke siapa, lu mau kasih ke siapa, lu mau jadiin apa, lu bisa kasih ke gua, lu bisa buang aja ke gua. Caranya lu DM gua ke Instagram gue ini, nanti lu kirim aja alamat lu situ, nanti biar gue yang ambil, biar gue yang datengin ke sana. Oke? Thank you.